Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, kami dari kelompok 4 Angkatan 18 akan mempresentasikan sebuah pemaparan yang berjudul Kode dan Etik PNS dalam Literasi Digital. Dalam kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, ada rekan-rekan saya juga yang juga merupakan anggota kelompok 4. Pertama, ada saya sendiri, Gumelar Galih Proko, sebagai host dan moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kedua ada rekan saya, Bapak Hafiz Ihsan Rehanuddin atau biasa disapa dengan Pak Hafiz. Kemudian yang ketiga ada Bapak Kalingga Axel Kausar atau biasanya dipanggil Pak Kalingga. Kemudian ada Ibu Karisma Adinur Amalia, biasa dipanggil Ibu Karisma. Dan yang terakhir ada Pak Mizan Ardiansah, biasa dipanggil Pak Mizan. Baik, untuk mempersingkat presentasi pada kesempatan kali ini, kita langsung masuk saja pada pembahasan materi kode dan etik PNS dalam literasi digital. Baik, pada pembahasan kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas dan kita cari tahu lebih dalam, dan ada beberapa subbab yang nantinya akan dibahas lebih detail oleh rekan-rekan saya. Yang pertama adalah bagian pendahuluan, apa itu literasi digital, jenis-jenisnya dan penerapannya. Kemudian ada pembahasan teknis mengenai dari jenis-jenis literasi digital itu sendiri, kemudian solusi ya dari tantangan-tantangan dalam penerapan literasi digital, dan terakhir ditutup dengan bagian kesimpulan. Masing-masing bagian ini nanti akan dijelaskan secara detail oleh rekan-rekan saya. Untuk selanjutnya kita langsung masuk saja kepada bagian pendahuluan. Silakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Gali. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluannya dulu, mengenai apa namanya transformasi digital ya, sebelum memasuki ke digital etik dan digital kultur yang akan dibahas di bab pembahasan. Nah, di era transformasi digital yang berkembang sangat pesat ini, teknologi telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk di lingkungan keimigrasian. Berbagai layanan keimigrasian kini telah memanfaatkan sistem digital untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, serta kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat. Kondisi ini menuntut ASN untuk tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki literasi digital yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai ASN, tentunya di lingkungan keimigrasian, penerapan literasi digital memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan dokumen perjalanan, pengelolaan data keimigrasian, serta komunikasi pelayanan publik yang profesional dan responsif. Dalam pelaksanaannya, aspek digital etik ini menjadi landasan dalam menjaga keamanan data pribadi pemohon, serta menggunakan media digital secara bertanggung jawab dan menjunjung integritas dalam pelayanan. Sementara itu, untuk digital kultur mendorong terciptanya budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan berbasis teknologi. Nah, melalui pemahaman terhadap digital etik dan digital kultur, ASN diharapkan mampu mendukung transformasi digital keimigrasian secara profesional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah di era digital. Sekian pendahuluan dari saya yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Karisma atas kesempatannya. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang penerapan digital, yaitu digital etik dan digital culture. Yang pertama, apa sih digital etik itu? Nah, digital etik adalah prinsip dan norma perilaku dalam menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab, aman, dan menghormati hak orang lain. Nah, dalam praktiknya, penerapan digital etik dapat diwujudkan melalui beberapa hal. Yang pertama, menjaga privasi dan keamanan data. Pengguna teknologi digital harus mampu melindungi data pribadi mereka serta tidak menyebarluaskan informasi tanpa seizin pemiliknya. Yang kedua, menggunakan media digital secara bijak.
Pemanfaatan media sosial dan platform digital dilakukan secara positif, tidak menyebarkan hoax, ujaran kebencian, maupun konten provokatif. Yang ketiga, menjunjung etika komunikasi digital. Interaksi di ruang digital tetap mengedepankan sopan santun, profesionalisme, dan penghormatan terhadap pendapat orang lain. Keempat, menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual. Penggunaan karya digital seperti gambar, video, maupun tulisan harus disertai sumber yang jelas dan tidak melakukan plagiarisme. Dan yang kelima, memanfaatkan teknologi untuk produktivitas dan pelayanan. Teknologi digital digunakan untuk meningkatkan efektivitas kerja, kualitas pelayanan publik, serta kemudahan akses informasi. Nah, kan kita sebelumnya sudah membahas tentang apa sih itu digital etik. Nah, selanjutnya pastinya ada dong tantangan digital etik itu. Nah, yang pertama ada penyebaran hoax dan disinformasi yang cepat. Arus informasi yang sangat cepat seringkali membuat masyarakat sulit memverifikasi kebenaran informasi. Yang kedua, ada rendahnya literasi digital. Tidak semua pengguna memahami etika, keamanan, dan resiko dalam penggunaan teknologi digital. Yang ketiga, ada pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data. Kebocoran data pribadi serta penyalahgunaan informasi masih menjadi persoalan besar di era digital. Keempat, cyberbullying dan ujaran kebencian. Anonimitas di media digital sering dimanfaatkan untuk melakukan perundungan maupun penyebaran kebencian. Yang kelima, ada ketergantungan terhadap teknologi digital. Penggunaan teknologi secara berlebihan dapat menurunkan produktivitas, kualitas interaksi sosial, dan kesehatan mental. Yang keenam, perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan regulasi. Inovasi digital berkembang sangat cepat sehingga aturan dan pengawasan seringkali tertinggal. Nah, itu nih digital etik yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya, perihal penerapan digital culture akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Mizan. Monggo, Bapak Mizan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menyambung dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kalingga mengenai digital etik, eh, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai digital culture. Penerapan digital culture sendiri merupakan budaya kerja dan pola perilaku masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital secara adaptif, kolaboratif, dan inovatif untuk mendukung aktivitas sehari-hari maupun pelayanan publik. Penerapannya sendiri dapat terlihat melalui satu, adaptasi terhadap transformasi digital di mana individu maupun organisasi mulai memanfaatkan teknologi digital dalam proses kerja, komunikasi, dan pelayanan agar lebih efektif dan efisien. Kemudian kolaborasi berbasis teknologi. Pemanfaatan platform digital seperti cloud storage, meeting online, dan aplikasi kolaboratif mendukung kerjasama tanpa batas ruang dan waktu. Kemudian pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan. Budaya kerja digital mendorong penggunaan data dan informasi sebagai dasar perencanaan serta evaluasi kinerja. Selanjutnya, peningkatan inovasi dan kreativitas. Teknologi digital membuka peluang untuk menciptakan layanan, sistem maupun metode kerja yang lebih modern dan responsif. Yang terakhir adalah penerapan pelayanan publik berbasis digital. Instansi pemerintah mulai menyediakan layanan online untuk meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan kepuasan masyarakat. Selain penerapan tadi, tentu saja ada tantangan berkaitan dengan digital culture itu sendiri, di mana dalam implementasinya, digital culture juga menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya ada kesenjangan kemampuan digital. Tidak semua individu memiliki kemampuan dan kesiapan yang sama dalam menggunakan teknologi digital tersebut. Kemudian ada resistensi terhadap perubahan. Sebagian pihak masih merasa nyaman dengan sistem konvensional sehingga sulit beradaptasi dengan budaya kerja digital. Yang ketiga ada ketergantungan pada teknologi. Aktivitas yang terlalu bergantung pada sistem digital berisiko terganggu ketika terjadi gangguan jaringan atau sistem. Kemudian ada keamanan siber dan perlindungan data. Semakin meningkatnya penggunaan teknologi digital, turut meningkatkan risiko serangan cyber dan kebocoran data. Kurangnya integrasi sistem
Perbedaan platform dan sistem antar instansi atau organisasi sering menghambat efektivitas transformasi digital. Kemudian perubahan pola komunikasi dan interaksi, di mana intensitas komunikasi digital dapat mengurangi interaksi langsung dan berpotensi menimbulkan miskomunikasi. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Hafiz. Terima kasih. Terima kasih untuk rekan-rekan saya yang telah memaparkan terkait dengan pendahuluan serta penerapan dan tantangan di dunia digital, terutama di etik digital dan digital culture. So, yang pertama terkait dengan solusi dari permasalahan ataupun tantangan-tantangan tadi. Yang pertama yaitu meningkatkan literasi dan kesadaran etika digital. Dengan solusi yang pertama ini tadi, diharapkan pengembangan kompetensi tidak hanya berfokus pada kemampuan pengoperasian perangkat keras dan lunak, tapi juga pada pemahaman mendalam mengenai etika digital. ASN harus mampu menavigasi ruang digital dengan integritas, memahami batasan privasi, serta memiliki kecerdasan dalam menyaring informasi guna menangkal penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di ruangan publik. Kemudian solusi yang kedua yaitu dengan mendorong budaya digital yang sehat dan berintegritas. Membangun budaya digital berarti membentuk kebiasaan kerja yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. ASN diharapkan menjadi teladan dalam mempromosikan konten positif, menghargai keberagaman pendapat, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas digital tetap sejalan dengan kode etik profesi dan standar perilaku berakhlak. Kemudian yang ketiga, membangun mindset adaptif terhadap perubahan. Di era disrupsi teknologi yang sangat cepat, perubahan teknologi ini benar-benar sangat cepat, seorang ASN harus memiliki mindset adaptif. Ini melibatkan kemauan untuk terus belajar, berani keluar dari zona nyaman, dan tangkas dalam mengadopsi sistem kerja baru berbasis digital. Lalu yang keempat, solusi yang keempat dengan menerapkan penggunaan teknologi secara seimbang. Penerapan teknologi yang efektif adalah tentang keseimbangan. Hal ini berarti menggunakan teknologi secara proporsional untuk meningkatkan produktivitas kerja tanpa mengesampingkan interaksi sosial yang humanis. Teknologi digunakan sebagai alat bantu untuk mempercepat pekerjaan, namun tetap menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan personal, agar kualitas mental dan kinerja ASN tetap terjaga secara berkelanjutan. Kemudian, untuk kesimpulan dari mulai tadi pendahuluan, pembahasan, dan solusi, kesimpulan yang dapat diambil yaitu digital ethic dan digital culture menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi digital yang profesional, aman, dan bertanggung jawab, khususnya di lingkungan keimigrasian. Karena saya pribadi dan rekan-rekan merupakan anggota ASN dari lingkungan imigrasi. Penerapan literasi digital oleh ASN mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat integritas kerja, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator kepada Pak Galih. Saya persilakan. Baik, itu tadi penjelasan dari kami, kelompok 4 Angkatan 18, mengenai tema kode dan etik PNS dalam literasi digital, khususnya pada hal digital etik dan digital culture. Harapannya presentasi pada kesempatan kali ini bisa memberikan informasi bagi masyarakat luas dan dapat menambah pengetahuan kita mengenai pentingnya mengenai pentingnya memahami literasi digital. Sekian presentasi dari kami. Saya dan rekan-rekan kelompok 4 Angkatan 18 pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Terima teman-teman. kasih. Bye-bye. Semoga bermanfaat.